Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Purwanto dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan format paper saya dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi yang berjudul Fundamental Arsitektur Komputer dan Bahasa Pemrograman. Mari kita mulai. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang format paper saya yang berjudul Fundamental Arsitektur Komputer dan Bahasa Pemrograman. Evolusi komputer. Perjalanan sejarah komputer dimulai dari kebutuhan manusia untuk melakukan perhitungan dengan lebih cepat dan akurat. Pada tahap awal ini, alat hitung seperti abakus digunakan untuk membantu operasi aritmatika sederhana. Pada abad ke-17, Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanik yang dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan secara otomatis dengan menggunakan roda gigi. Berikutnya perkembangannya terjadi pada abad ke-19 ketika Charles Babbage merancang mesin analitik yang secara konsep sudah mendekati komputer modern. Memasuki abad ke-20, generasi pertama, generasi era tabung vakum. Dimulai dengan ENIAC tahun 1945, adalah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Perangkat ini sangat besar, mengonsumsi daya listrik yang boros, dan mudah panas, seringkali menyebabkan kerusakan. Generasi kedua adalah revolusi transistor. Penemuan transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer menjadi jauh lebih kecil, cepat, hemat energi, dan lebih handal. Era ini menandai langkah besar dalam miniaturisasi dan efisiensi. Generasi ketiga. Generasi ketiga memperkenalkan IC atau Integrated Circuit. IC ini mengemas banyak transistor dalam satu chip silikon kecil, sehingga menghasilkan komputer yang lebih powerful, ringkas, dan terjangkau. Berikutnya, generasi keempat, memanfaatkan mikroprosesor, di mana seluruh CPU ditempatkan dalam satu chip terpadu. Hal inilah yang kemudian memungkinkan lahirnya komputer pribadi yang dapat digunakan secara luas. Dan yang terakhir adalah sekarang era modern, di mana kita hidup di era cloud computing, Internet of Things atau IoT, dan komputasi bergerak yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Komponen utama sistem komputer. Sistem komputer secara umum terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu pertama adalah hardware atau perangkat keras. Hardware ini dikelompokkan menjadi pertama, perangkat input, seperti keyboard, mouse, scanner kamera, yang berfungsi untuk mengubah masukan pengguna menjadi sinyal digital. Berikutnya adalah CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah otak komputer, terdiri dari unit logika aritmatika untuk perhitungan dan unit kontrol untuk mengelola operasi. Berikutnya ada perangkat output, seperti contohnya monitor, printer, speaker, yang mengubah hasil pemrosesan menjadi informasi yang dapat dipahami manusia. Dan penyimpanan atau storage, baik penyimpanan utama atau RAM maupun sekunder seperti hard disk, SSD, flash disk. Komponen utama sistem komputer kedua adalah software
atau perangkat lunak. Software adalah set instruksi yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Software ini dibedakan menjadi 3. Pertama adalah sistem operasi atau OS. Ini adalah perangkat lunak dasar yang mengelola sumber daya hardware dan software, seperti Windows, Linux, Mac OS. Yang kedua adalah program aplikasi. Ini seperti pengolah kata. Program ini dirancang untuk tugas-tugas spesifik. Contohnya ada Word, Spreadsheet, Excel, dan sejenisnya. Dan yang ketiga yaitu firmware, yaitu software yang tertanam dalam perangkat keras dan biasanya tidak sering diubah. Misalnya BIOS pada motherboard atau firmware pada router. Komponen komputer yang ketiga adalah brainware atau user. Brainware adalah pengguna dan tenaga ahli yang berinteraksi dengan sistem komputer, mulai dari pengguna umum, operator, teknisi, programmer, hingga administrator jaringan. Peran brainware sangat penting karena merekalah yang merancang, mengoperasikan, dan memelihara sistem agar tetap berjalan dengan baik. Brainware ada pengguna umum, individu yang menggunakan komputer untuk tujuan personal, operator dan teknisi. Ini bertanggung jawab atas pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan hardware serta software, serta programmer dan administrator jaringan. Ini adalah para ahli yang merancang, mengembangkan, dan mengelola aplikasi sistem serta infrastruktur jaringan. Bab berikutnya, kita akan membahas tentang Instruction Set Architecture, atau biasa disingkat ISA. ISA ini merupakan kumpulan perintah yang dapat dieksekusi oleh CPU untuk berkomunikasi dengan komputer. ISA ini berfungsi sebagai bahasa atau jembatan yang antara software dan hardware. Fungsi utama ISA meliputi pertama adalah abstraksi hardware. Ini menyediakan antarmuka standar bagi software untuk berinteraksi dengan CPU. Fungsi kedua adalah portabilitas software, yaitu karena ISA menstandarisasi cara hardware merespon, software yang ditulis untuk ISA tertentu dapat berjalan di berbagai mesin yang mendukung ISA tersebut. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai efisiensi sistem. Ini mempengaruhi desain compiler dan kinerja eksekusi. Elemen dan format instruksi dalam ISA. Instruksi dalam ISA terdiri dari beberapa elemen penting. Pertama, kita mengenal ada opcode atau kode operasi. Ini adalah spesifikasi atau pengkodean operasi yang akan dilakukan. Misalnya, add, sub, load. Yang kedua ada referensi operan sumber. Ini adalah input atau data sumber yang akan diolah. Yang ketiga, kita mengenal operan hasil. Ini adalah lokasi penyimpanan nilai hasil dari eksekusi operasi. Dan yang keempat adalah referensi instruksi selanjutnya. Posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi oleh CPU. Berikutnya adalah siklus instruksi. Setiap program
dieksekusi melalui siklus berulang yang disebut siklus instruksi atau biasa disebut siklus fetch, decode, execute. Siklus ini menjelaskan bagaimana CPU menafsirkan dan menjalankan setiap perintah secara berurutan. Tahap pertama adalah tahap fetch, yaitu pengambilan instruksi. CPU memulai dengan membaca program counter atau PC yang menyimpan alamat memori instruksi berikutnya. Kemudian mengirim alamat tersebut ke memori melalui bus alamat. Instruksi diambil dari memori dan disimpan sementara di instruksi register atau IR. Setelah itu, PC bertambah 1 untuk menunjukkan instruksi selanjutnya. Tahapan kedua adalah tahap decode atau penerjemahan instruksi. Unit kontrol CPU membaca isi dari IR tersebut untuk mengidentifikasi opcode, kode operasi, dan operan, data atau alamat yang dibutuhkan. Opcode diterjemahkan menjadi sinyal kontrol yang memberitahu ALU, register, atau memori apa yang harus dilakukan. Seperti contohnya add atau load, proses ini seperti membaca resep masakan, memahami langkah-langkah sebelum memulai memasak. Tahapan ketiga adalah tahap execute atau pelaksanaan instruksi. CPU menjalankan operasi berdasarkan sinyal decode. Misalnya, ALU melakukan penambahan pada register atau pemindahan data dari memori ke akumulator. Jika ada hasil, disimpan ke register tujuan. Untuk instruksi kontrol seperti jump, PC, mungkin diubah ke alamat baru. Setelah selesai, siklus kembali ke fetch, dan ini adalah loop berulang. Bab berikutnya kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sarana formal yang memungkinkan manusia menuliskan algoritma dan struktur data sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 3. Pertama adalah bahasa tingkat rendah atau low level. Ini terdiri dari bahasa mesin dan assembly. Kedua ada bahasa tingkat menengah atau mid level. Contohnya adalah bahasa C. Dan yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi atau high level. Contohnya bahasa Java, Python. Bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level. Bahasa pemrograman tingkat rendah mencakup bahasa mesin dan bahasa assembly. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang benar-benar dimengerti oleh CPU, tanpa penerjemah tambahan. Setiap instruksi berupa deretan bit yang mewakili operasi tertentu dan alamat operan. Sedangkan bahasa assembly menggantikan kode biner dengan simbol yang lebih manusiawi. Misalnya, untuk memuat nilai digunakan mnemonic load, untuk menambahkan digunakan add, dan seterusnya. Bahasa tingkat rendah sulit dipelajari dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang arsitektur komputer. Yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat menengah atau mid level. Contohnya adalah bahasa C. Bahasa C sering disebut sebagai bahasa tingkat menengah karena menawarkan keseimbangan antara kontrol perangkat keras tingkat rendah dan abstraksi tingkat tinggi. Bahasa C juga mempunyai fleksibilitas yang luar biasa. C memungkinkan programmer untuk mengelola memori secara langsung sambil tetap menyediakan struktur data dan fungsi yang mempermudah pengembangan. Bahasa C
juga biasa digunakan pada aplikasi yang krusial. Yang ketiga, tentang bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level. Bahasa tingkat tinggi ini dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas dan keterbacaan program. Bahasa tingkat tinggi ini contohnya bahasa Java. Keunggulannya adalah sintaks yang mudah dibaca dan dipahami, portabilitas yang tinggi, manajemen memori otomatis, dan ekosistem library yang luas. Contoh berikutnya adalah bahasa Python. Bahasa ini juga mempunyai beberapa keunggulan. Sintaks yang ringkas dan sangat ekspresif, ideal untuk pengembangan cepat, dukungan multiparadigma, dan biasa digunakan di berbagai bidang seperti web, AI, data science, dan otomatisasi. Berikutnya, kita akan membahas tentang compiler dan interpreter. Compiler dan interpreter adalah dua pendekatan utama untuk mengubah bahasa tingkat tinggi menjadi bentuk yang dapat dijalankan oleh komputer. Compiler ini membaca seluruh program, melakukan analisis leksikal, sintaks, dan semantik, kemudian menghasilkan kode objek atau file eksekusi. Proses ini menghasilkan program yang cepat dan efisien. Sedangkan interpreter menjalankan program secara langsung dari bentuk sumber atau bentuk perantara. Setiap kali program dijalankan, interpreter membaca instruksi, menerjemahkannya, dan segera mengeksekusinya. Interpreter memberikan fleksibilitas tinggi dan kemudahan debugging, namun mungkin lebih lambat. Ya, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.